Setelah Republik Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, hal itu merupakan sebuah awal baru perjuangan bangsa Indonesia untuk lebih baik dan mandiri tanpa diktator yang selalu mengontrol tujuan dari Republik Indonesia. Namun hal tersebut tidak terlaksana secara mulus karena Belanda belum rela pengaruhnya hilang dari Indonesia, sehingga menyebabkan negara koloni ini mencoba untuk mengacaukan kembali persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia. Republik Indonesia lahir atas hasil konferensi meja bundar yang dilaksanakan di Den Haag pada tanggal 2 November 1949. Pada saat itu, Republik Indonesia Serikat terbagi ke dalam 7 negara bagian dan 8 negara otonom yang kemudian memisahkan masing-masing kekuasaan daerah. Kembali ke negara kesatuan. Setelah pengakuan kedaulatan RIS, tuntutan bergabung dengan negara RIS semakin luas. Tuntutan semacam ini memang dibenarkan oleh Konstitusi RIS pada pasal 43 dan 44. Penggabungan antara negara atau daerah dimungkinkan karena kehendak rakyat. Maka, pada 8 Maret 1950, pemerintah RIS dengan persetujuan DPR dan Senat RIS mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950 tentang tata cara perubahan susunan kenegaraan RIS. Setelah dikeluarkan UU Darurat Nomor 11 itu, maka negara-negara bagian atau daerah otonom seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Madura bergabung dengan RI di Yogyakarta. Karena semakin banyak negara-negara bagian atau daerah yang bergabung dengan RI, maka sejak 22 April 1950, negara RIS hanya tinggal 3, yaitu Republik Indonesia, Negara Sumatera Timur, dan Negara Indonesia Timur. Perdana Menteri Republik Indonesia RIS, Mohatta, mengadakan pertemuan dengan Sukawati dan Mansur. Mereka sepakat membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Piagam Persetujuan 19 Mei 1950. Sesuai dengan usul DPR Sumatera Timur, proses pembentukan NKRI tidak melalui penggabungan dengan RI, tetapi penggabungan dengan RIS. Setelah itu, diadakan konferensi yang dihadiri oleh wakil-wakil RIS, termasuk NIT dan negara Sumatera Timur. Melalui konferensi tersebut, akhirnya pada 19 Mei 1950, tercapai persetujuan yang dituangkan dalam Piagam Persetujuan. Isi penting Piagam Persetujuan 19 Mei 1950 adalah 1. Kesediaan bersama untuk membentuk negara kesatuan sebagai penjelmaan dari negara RI yang berdasarkan pada proklamasi 17 Agustus 1945. 2. Penyempurnaan konstitusi RIS dengan memasukkan bagian-bagian penting dari UUD RI tahun 1945. Untuk ini diserahkan kepada panitia bersama untuk menyusun rencana UUD Negara Kesatuan. Kronologis kembali ke NKRI. Pada 12 Agustus 1950, pihak KNIP RI menyetujui rancangan UUD itu menjadi UUD sementara. Pada 14 Agustus 1950, DPR dan Senat RI mengesahkan rancangan UUD sementara KNIP menjadi UUD yang disebut Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS tahun 1950. Pada 15 Agustus 1950, diadakan rapat gabungan parlemen atau DPR dan Senat RIS. Dalam rapat gabungan ini, Presiden Soekarno membacakan Piagam Persetujuan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Pada hari itu, Presiden Soekarno langsung ke Yogyakarta untuk menerima kembali jabatan Presiden Negara Kesatuan dari pejabat Presiden RI, Mr. Asaad. Dengan demikian, negara RIS berakhir dan secara resmi pada 17 Agustus 1950 terbentuk kembali NKRI dengan Soekarno sebagai presiden dan Mohatta sebagai wakil presiden RI.